Sebuah momen mengejutkan tertangkap di kantor pengacara Rasman Arif Nasution kemarin. Ketika hendak melakukan konferensi pers, tiba-tiba Rasman dikejutkan dengan kehadiran Dennis Karyesta di kantornya. Lantas, apa maksud kedatangan Dennis? Dan benarkah hal tersebut berkaitan dengan laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Rasman di Kota Medan? Kedatangan Dennis secara tiba-tiba mau tidak mau menimbulkan perasaan kaget di benak Rasman. Apalagi sempat terjadi momen saling mengumpat dari pihak Rasman maupun Dennis. Lantas, bagaimana Rasman menanggapi hal tersebut? Dan benarkah pula Dennis pun tidak terima umpatan Rasman perihal masa lalunya? Lalu, seperti apa respon Rasman ketika Dennis menyebutkan jika istrinya yang menemani ketika Dennis datang ke kantor Rasman disebut sebagai mantan kekasih dari Farhad Abbas? Di sisi lain, sosok Dennis Karyesta memang bak wanita bermental baja yang tidak mengenal rasa takut. Lantas benarkah tidak ada rasa takut di hati Dennis untuk menghadapi Rasman Arif Nasution? Dan benarkah pula Dennis tidak takut jika kehadiran ke kantor Rasman dibawanya ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan Dennis Karyesta melawan pengacara Rasman Arif Nasution bak benang kusut yang sulit sekali untuk diluruskan. Kerap terlibat aksi saling sindir, baik di dunia nyata ataupun media sosial. Kemarin, Dennis pun tiba-tiba terlihat menyambangi kantor pengacara asal Medan tersebut lantaran ia tahu jika Rasman akan menggelar konferensi pers kemarin. Alih-alih bersilaturahmi, rupanya kedatangan Dennis untuk menagih uang yang digunakannya untuk biaya saat memanggilannya terkait laporan Rasman di Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dan seperti inilah saat Dennis menyambangi kantor Rasman kemarin. Gue datengin sih, kamu mulutnya jahat banget sih, emang kamu kira aku sekasa gitu, itu namanya silaturahmi. Biar imut kan, itu nggak? Karena aku adalah musang pembela kemenangan dan keadilan. Misi ya, izin, mau podcast di Bang Rasman, izin. Ada ini ya, karyawan-karyawannya Bang Rasman ya itu ya? Oh itu Gusti ya? Gusti, oh bukan sih, salah Bu ya? Nih, staffnya Bang Rasman ya? Bukan, orang properti. Oh, propertinya Bang Rasman. Oh, apa kabar Bang? Lo kenapa sih nggak kangen sama saya? Serius-serius di tol, jemput orang. Cerita, mana Bang Rasmannya? Lagi rapat. Makan apa dia? Rapat ibu di sini lain. Kaget. Kan saya nanya. Udah. Dia ke Medan. Tiketnya 20 juta. Gantiin dong. Oke. Nama rekening saya 48. Deci ya? Deci ya. Gak panggilannya Bang Rasman kan? Kok dibuka doang? Ayo, MBCA. Enggak. BCA. Oke. Salah tuh cuma 40.000 ya. Masa 20. Ya makanya mendingan jadi karyawan saya lah, gajinya banyak. Ayo, transfer. Bang Rasman, aku di depan nungguin abang nih. Kayak mana ini?
Ini pada menghindar bagaimana nih, Kak? Hah? Pada menghindar bagaimana? Iya, pada ngindar kayaknya ya. Ya, kedatangan Dennis secara tiba-tiba tentu membuat Rasman dibuat kebingungan. Apalagi saat itu juga diungkapkan oleh salah satu stafnya jika Rasman tengah melakukan pertemuan. Meski begitu, upaya Dennis untuk bertemu dengan seterunya itu rupanya sudah bulat sampai-sampai Dennis pun menunggu Rasman tepat di depan kantornya. Dan seperti inilah pertemuan Dennis dengan Rasman yang berakhir dengan ricuh serta aksi saling tegang dengan seorang wanita, yaitu istri kedua Rasman. Mana Nispo? Ayo sini. Saya nggak undang kau kemari. Denis. Udah. Halo Bu Aisyah. Iya, Denis. Masalah kita apa, Denis? Nggak ada. Kenapa datang ke rumah saya? Iya. Pasang foto saya. Masalah kita apa? Aku kasih surat somasi. Untuk apa? Anda siapa? Ya saya pembela Nggak malu kamu? Nggak malu kamu? Enggak. Datang ke rumah orang, Harusnya jajan kau orang. malu, tahu malu kau. Mana sih? Saya mah Kita nggak kenal. Ya, tidak hanya terjadi aksi saling tegang. Dalam kunjungan Dennis ke kantor Rasman kemarin, rupanya sempat pula terjadi sebuah momen saling mengumpat yang terjadi dari pihak Rasman maupun Dennis. Lantas, bagaimana Rasman menanggapi hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Pertemuan antara Dennis Karyesta dengan pengacara Rasman Arif Nasution yang berlangsung ricuh di kantornya kemarin rupanya bukan hanya berlangsung sebentar. Sempat terlibat aksi saling tegang di antara Dennis dengan seorang wanita yaitu istri Rasman. Situasi pun semakin berada di luar kendali saat tiba-tiba saja terjadi aksi saling dorong dan juga aksi saling mengumpat yang diduga dilakukan Rasman dan juga Dennis. Lantas, bagaimana Dennis menilai keributannya dengan Rasman Nasution? Dan benarkah Dennis pun juga mengiyakan ucapan Rasman yang menuduhnya sebagai pelakor? Kau yang mengaku pelakor 4 tahun itu? Oh iya, emang. Waduh, nggak tahu malu kau? Oh, saya mengaku. Dennis. Itu jangan sentuh saya. Kau datang ke kantor saya. Jangan pegang. Kenapa? Jangan pegang. Kau pelakor 4 tahun ya? Iya, saya ngaku kok. Itu Pelakor, namanya kesaksian. pelakor, Saya betul. ngaku. Itu kesaksian. Ya, Saya. cukup. Itu kan emang gua ngaku. Kalau di agama gua, gua mau Kristen, pelakor itu kalau misalnya dosa itu ada namanya pengakuan dosa. Kan itu kan emang gua ngaku. Kalau di agama gua mau Kristen, pelakor itu kalau misalnya dosa itu ada namanya pengakuan dosa. Ya, situasi yang tidak terkendali ini mau tidak mau menimbulkan suasana yang memanas parah. Rasman pun bahkan kembali mengulang pernyataan yang menyatakan jika Dennis sebagai pelakor yang sempat diungkapkan Dennis dalam sosial medianya. Tidak pula ketegangan pun terjadi ketika Rasman Arif Nasution ditemani istrinya bertemu dengan Dennis. Aksi saling mengumbar kata-kata pun tidak terelakkan.
Apalagi ketika Rasman mengungkit masa lalu Dennis sebagai pelakor. Dan tidak lama kemudian juga dibalas oleh Dennis dengan menyebutkan istri Rasman sebagai mantan kekasih dari Fahrat Abbas. Dan buntut dari kejadian ini, Rasman dan istri pun masuk ke mobil dan meninggalkan Dennis di kantornya sendirian. Pelakor 4 tahun kamu nggak malu? Tunggu dulu. Kau pelakor 4 tahun nggak malu? Katanya pembela kebenaran. Katanya pembela kebenaran. Kantor ini ngapain kemarin? Tunggu dulu, tunggu aku tanya. Kau pembela kebenaran, tapi kau kok pelakor. Tunggu dulu, macam mana perasaan istri dari... Gua nih mau nanya, mantannya Fahrat ya? Mantannya Fahrat ya? Ayo bang, ngapain? Mau gimana bang? Kita ngomong. Diam kau, saya orang tuh. Kau udah bilang kau nggak ada tahu. Jangan bohong. Udah. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Kau yang ingat Tuhan. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, kau dapat mantan Fahrat apa? Tunggu, aku tanya kau. Ya emang iya. Di mana? Itu apa? Nanti aku kirim ke abang ya fotonya. Iya. Allah. Kau nggak akan bisa goyangkan kami rumah tangga. Enggak ada yang goyangin. Gue mantan siapa? Terserah. Yang penting sekarang hubungan kalian baik-baik saja. Wih, bagus banget. Bagus dong. Biar diajak ke Bali lagi. Iya dong, masa Aisyah gue ke Bali? Aisyah aja naik tiket bisnis. Masa kalah dia naik ekonomi? Jadi gimana nih bang, mediasi kita di sini? Istighfar. Mediasi kita di sini gimana? Orang mulu heran. Kenapa kakak? Senyum. Apa? Kamu tuh ucap ya. Iya. Kakak mau tuh sama Ya, kakak. orang pelakor 4 tahun ngapain? Aduh, mau naik mobil. Kita hormat. Naik mobil. Kau satu. Naik mobil. Ayo kak. Muat nggak pak? Kau cuma satu. Muat nggak pak? Pakai safety belt ya pak. Kalau safety belt yang muat. Ya, dadah. Puas. Tadi kedorong dikit terus kedorong dikit gue suruh bininya ya dorong gue lagi depan kamera. Coba dorong lagi. Gitu. Seperti dorong ya kan? Kedorong. Coba dorong lagi dong. Gitu. Kalau didorong lagi terus tadi bininya sosok acting nih. Aduh kedorong. Gue nya di mana? Kok dia yang keluar ya? Jadi dia pulang. Iya gue bingung. Iya gue bingung saat pamnya. Terus tadi bininya juga di mobil. Terus gue masuk mobil terus gue. Iya, Mas. Udah senyum-senyum ya kan? Senyum. Gue jadi bingung. Ada apa sih dengan dunia ini? Iya kan tidak ada yang konsisten. Gue jadi Tadi kenapa sih kayaknya kok bininya menggebu-gebu banget sama Dennis? Apa hal ya? Kenapa ya? Karena gue lebih cantik apa ya? Cemburu apa? Hah? Cemburu apa dia? Kok karena gue lebih cantik kali ya? Cantik kan mana sama saya sama dia? Ya mudah Dennis lebih muda lah. Cantiknya gue tanya. Ya Dennis. Oh ya udah jawab gitu. Ya Dennis ya gitu. Mungkin ya itu. Kalau cewek kan mungkin ada perasaan cemburu atau gimana gitu. Kita nggak tahu. Tersaingi. Ya mungkin bisa jadi. Jadi katakan seperti itu. Gua kamu biasa aja. Dia bilang malu. Kamu Dennis malu. Di sisi lain, sosok Dennis Karyesta memang bak wanita yang tidak mengenal rasa takut. Lantas benarkah tidak ada rasa takut di dalam hati Dennis? Dan benarkah pula Dennis pun tidak takut jika kehadiran ke kantor Rasman akan dibawanya ke pihak berwajib? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sosok Dennis Karyesta sendiri memang bak wanita bermental baja. Kerap adu mulut dengan beberapa selebriti seperti Uya Kuya atau yang terbaru dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Lantas benarkah tidak ada rasa takut di hati Dennis? Dan benarkah Dennis pun tidak takut jika kehadiran ke kantor Rasman dibawanya ke pihak berwajib? Silaturahmi aja.
sama ganti uang ya? Iya, tapi puas banget ya gue ngomong Kasman. Ya laporin aja, kan semua warga negara itu bebas untuk melaporkan orang. Kan terutama Kasman pernah bilang, Kasman itu adalah bagian dari Polri. Polri itu bagian dari Kasman. Gue nggak tahu, gue nggak percaya. Yang gue tahu Kasman itu bagian dari Malioboro. Atau Malioboro kan? Berarti kakak udah ada persiapan nih? Iya, kalau bisa Ya, misalnya dilaporin lagi gimana nih? ya kalau gue datang ke sini ya pasti gue ada persiapan lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.